Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Dalam suatu pembangkit listrik tenaga nuklir, bahan bakar nuklir sangat penting dalam menghasilkan energi. Namun, setelah menjadi bahan bakar nuklir bekas, maka diperlukan kolam sementara untuk menyimpannya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, kolam yang awalnya bersih ini menjadi kotor, sehingga diperlukan proses pembersihan oleh para penyelam. Kolam bahan bakar nuklir bekas adalah struktur berbentuk kolam yang dirancang sebagai tempat penyimpanan sementara untuk bahan bakar nuklir bekas yang berasal dari reaktor nuklir. Bahan bakar yang digunakan dalam reaktor nuklir menghasilkan energi melalui reaksi fisi. Namun, setelah berada di dalam reaktor nuklir selama 3-6 tahun, bahan bakar akan mengalami penurunan jumlah isotop, sehingga tidak lagi efektif dalam menghasilkan energi. Karena itu, bahan bakar diganti secara berkala dengan yang baru. Meski sudah tidak efektif lagi dalam menghasilkan energi, bahan bakar bekas masih memancarkan dan mengandung jumlah radioaktif yang tinggi serta panas yang signifikan. Radioaktif juga akan tetap ada hingga 10.000 tahun lamanya. Oleh karena itu, bahan bakar bekas tidak bisa dibuang di sembarang tempat. Diperlukan tempat khusus untuk menyimpannya, yakni pada kolam bahan bakar nuklir bekas. Kolam ini merupakan tempat penyimpanan sementara. Nantinya, bahan bakar bekas di kolam ini akan dipindahkan ke fasilitas penyimpanan jangka panjang. Kolam ini biasanya terletak di dekat reaktor nuklir dan air pada kolam juga berfungsi untuk mendinginkan bahan bakar bekas, mencegah pelepasan radioaktif, serta risiko kebakaran. Selain itu, air pada kolam juga berperan sebagai pelindung biologis, di mana hidrogen pada air kolam akan menyerap dan membelokkan radiasi yang memantul dari bahan bakar bekas. Suhu air di dalam kolam ini juga relatif hangat. Hal ini dikarenakan air dipompa secara terus-menerus untuk mendinginkan panasnya bahan bakar nuklir bekas di dalamnya. Namun, jika air ini tidak diganti, maka suhu air akan meningkat secara signifikan dan perlahan akan menguap. Seiring berjalannya waktu, dari banyaknya kolam bahan bakar bekas yang ada di dunia, kolam di Sellafield merupakan tempat yang terkontaminasi radioaktif paling berbahaya di Eropa. Sellafield adalah sebuah kompleks industri nuklir di pesisir barat Laut Inggris. Kolam penyimpanan bahan bakar bekas adalah salah satu bangunan tertua di kompleks ini yang dibangun pada sekitar tahun 1900. Setelah puluhan tahun, bangunan untuk menyimpan limbah radioaktif di Sellafield banyak yang mengalami kerusakan dan kebocoran karena usia bangunan. Ditambah lagi, proses pemeliharaan pada kolam penyimpanan bahan bakar bekas nuklir di tempat ini terakhir dilakukan pada tahun 1958. Hal ini menyebabkan kolam penyimpanan dan air di dalamnya menjadi terkontaminasi akibat limbah nuklir. Oleh karena itu, diperlukan proyek pembersihan dan perawatan pada kolam tersebut. Total biaya proyek pembersihan dan perawatan seluruh tempat ini mencapai 54 miliar pound sterling atau sekitar lebih dari 1.000 triliun rupiah. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah. Proyek pembersihan dan perawatan ini mencakup penelitian pada limbah nuklir, kemudian pembangunan infrastruktur pelindung, serta melakukan pembersihan pada kolam. Kolam ini sudah sangat lama, sehingga di dalamnya banyak terdapat lumpur akibat korosi dari selongsong pelindung bahan bakar nuklir. Tugas pembersihan pada kolam ini dilakukan oleh penyelam yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dalam dunia penyelaman, terdapat istilah yang bernama hazmat diving, yaitu penyelaman bawah air di lingkungan yang terdapat material berbahaya. Kata hazmat sendiri berasal dari kata hazardous material, atau material berbahaya. Untuk menjadi penyelam hazmat, tidak mudah, karena selain pelatihan, juga dibutuhkan pengalaman. Sebelum melakukan pembersihan pada kolam di Sellafield,
para penyelam melakukan latihan terlebih dahulu di fasilitas khusus. Pada fasilitas itu, penyelam akan berlatih di kolam yang tidak ada limbah nuklirnya berulang kali hingga terbiasa dengan kondisi kolam yang ada di Sellafield. Pada kolam pelatihan, juga dibuat semirip mungkin seperti kondisi kolam aslinya. Sehingga, nantinya para penyelam akan dapat melakukan tugasnya dengan cepat dan aman. Sebelumnya, dalam proses pembersihannya, dilakukan menggunakan ROV, Remotely Operated Vehicle, yang dikendalikan melalui remote control. Pembersihan dengan ROV tersebut berhasil membersihkan sebanyak 3/4 dari limbah nuklir yang ada di dalam kolam. Namun, dikarenakan terdapat beberapa area yang sulit dijangkau oleh ROV, sehingga dibutuhkan penyelam agar dapat membersihkan area yang sulit dijangkau. Para penyelam juga menggunakan beberapa sistem pelindung agar tetap aman, seperti kerekan pada penyelam, sehingga jika kondisi darurat, penyelam akan ditarik melalui kerekan tersebut. Dan pada saat di dalam kolam, penyelam akan berpijak pada alas yang dibuat khusus, sehingga kaki penyelam tidak akan langsung bersentuhan dengan lumpur di dasar kolam. Dalam pembersihannya, penyelam menggunakan green text pump yang berfungsi untuk memompa lumpur. Selain itu, penyelam juga menggunakan gripper untuk mengambil serpihan di dalam kolam, lalu dimasukkan ke dalam wadah. Proses pembersihan kolam ini merupakan bagian dari decommissioning, yakni proses penghentian fasilitas nuklir. Proses ini melibatkan tindakan untuk menonaktifkan reaktor nuklir, kemudian membongkar peralatan serta infrastruktur yang tidak digunakan, serta mengelola limbah radioaktif yang dihasilkan. Nantinya, ketika semua material radioaktif telah dibersihkan, maka selanjutnya struktur kolam akan dihancurkan. Diperkirakan, proses decommissioning ini akan selesai pada tahun 2039 mendatang. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.